Kalau misalnya masih ada yang merah, itu guru mapelnya bisa diingatkan. Tolongkah untuk mapel bahasa apa ini, misalnya bahasa Indonesia belum diisi nilainya, tolong dipercepat karena sudah mau dibagi rapot. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk cetak nilai rapot sebagai wali kelas, bisa saja ukuran kertas dan marginnya itu dibiarkan seperti ini. Bisa juga Bapak Ibu rubah. Misalnya ya, Bapak Ibu pada saat cetak rapot itu tulisannya terpotong atau nama kepala sekolahnya itu setiap sebelum cetak rapot itu wajib untuk melakukan generate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali kelas sekaligus guru mapel. Berikut saya akan jelaskan tata cara melakukan input nilai rapot sebagai wali kelas pada aplikasi e-rapot Kurikulum Merdeka. Silakan Bapak Ibu untuk mengunjungi aplikasinya lalu melakukan login. Setelah login kita klik nama sekolahnya. Nah, di sini akan muncul dashboard atau tampilan awal. Jadi di sini ada 466 siswa yang saya ajar, terdiri dari 12 rombel, terdiri dari 1 mapel karena saya mapel bahasa Inggris. Kemudian jumlah nilai rapot yang sudah diinput, kalau sudah berhasil diinput maka nanti akan muncul di sini ya. Jadi nilai rapotnya 465, nilai deskripsinya 465. Artinya setelah dinilai sudah dideskripsi juga ya. Jadi wajib ini ya, setelah dinilai harus dideskripsi. Kemudian saya penekanannya kali ini adalah pada menu wali kelas ya. Menu wali kelas. Syaratnya menu wali kelas adalah Bapak Ibu sudah diinput sebagai wali kelas di aplikasi Dapodik. Maka nanti akan muncul menu di sebelah ini ya. Di sini ada beberapa menu, yaitu data siswa, input data rapot, cek penilaian, cetak nilai. Nah, kita mulai dulu dari data siswa ya. Sebenarnya gini bisa dicek ini, data siswa. Nah, ini nama-nama siswa di kelas yang saya sebagai wali kelasnya ya. Nah, ini kalau datanya tidak sesuai bisa diedit di sini ya. Bisa ditampilkan biodatanya, bisa juga diedit gitu ya. Kalau misalnya ada data yang salah dari Dapodik, atau bisa juga diperbaiki di Dapodik lalu ditarik ke e-rapot ini. Oleh siapa? Oleh admin, bukan oleh Bapak Ibu ya. Jadi tugas dari admin e-rapot. Kemudian Bapak Ibu kita masuk ke menu kedua. Di sini ada input data rapot, terdiri dari input kehadiran siswa ya, input nilai eskul, input catatan wali kelas, input kenaikan kelas. Nah, kita mulai dulu dari input kehadiran Bapak Ibu ya. Input kehadiran, kita klik. Kelasnya 1 karena saya sebagai wali kelas 10/4. Semesternya kebetulan ini sudah semester 2. Nah, seperti ini. Jadi di sebelah kiri ini ada nama-nama siswa anak wali saya. Kemudian di sebelah kanan ini jumlah kehadiran ya. Jadi contoh siswa nomor 1 sakitnya 3 kali. Ini bisa diketik Bapak Ibu ya. Bisa juga diklik panah ini naik turun gitu. Kemudian izinnya 2, tanpa keterangan 9. Ini yang siswa kedua sakit tidak pernah, izin tidak pernah, tanpa keterangan tidak pernah. Diisi semua sampai bawah Bapak Ibu. Diisi semua sampai bawah Bapak Ibu. Lalu setelah sampai di siswa paling bawah, diklik simpan ya. Nah, simpan data. Oke, berhasil disimpan. Lalu kita masuk ke input nilai eskul atau ekstrakurikuler. Ya, yang menginput ini adalah Bapak Ibu wali kelas ya. 10/4 semester 2. Nah, di sini kalau misalnya belum diisi, masih kosong gitu ya Bapak Ibu, masih kosong begitu ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu klik tambah di sini, tambah nilai eskul. Nah, Bapak Ibu bisa isi nilainya. Contoh siswa nomor 1
nilai eskul pramuka itu baik. Jadi di sini ada pilihan sangat baik, baik, cukup, kurang. Ini kita pilih baik kalau baik, kalau sangat baik kita pilih sangat baik. Dari mana nilai ini? Nilai ini akan diberikan oleh guru pembimbing eskul tersebut. Jadi guru pembimbing eskul itu menyerahkan nilai dan deskripsi kepada wali-wali kelas. Kemudian di menu tambah ekskul tadi tidak ada pilihannya atau nama siswanya itu kosong, nggak ada kalau operator Dapodik belum memasukkan eskul ke dalam aplikasi Dapodik. Jadi di Dapodik itu harus dimasukkan rombongan belajar eskul, begitu ya. Kemudian dipilih siapa pembimbingnya, nama eskulnya siapa, kemudian anggota peserta eskul tersebut siapa-siapa bisa dipilih siswanya oleh operator Dapodik. Anggota rombelnya maksudnya, itu yang milih adalah Dapodik. Kemudian di menu sekolah itu juga harus diisi eskulnya. Lalu kemudian nanti admin Erapot menarik eskul dari Dapodik ke Erapot, sehingga Bapak Ibu sebagai wali kelas muncul pilihannya di sini. Kalau admin Dapodik dan admin Erapot belum melakukan pengisian tadi, maka Bapak Ibu sebagai wali kelas tidak akan mendapatkan tampilan seperti ini, kosong gitu ya. Nah, itu syaratnya. Oke, setelah Bapak Ibu isi semua siswa dari nomor 1 sampai paling bawah, Bapak Ibu klik simpan. Contoh ini ya. Jadi ini merah ini artinya dia tidak memiliki eskul. Artinya operator Dapodik tidak memasukkan nama siswa ini untuk menjadi anggota dalam eskul ya. Bisa jadi siswa yang merah ini sudah nggak ada di Dapodik gitu ya, sudah hilang dari Dapodik, sudah dimutasi atau sudah pindah atau dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya, kenapa masih muncul di Erapot? Iya, tetap muncul. Jadi walaupun di aplikasi Dapodik itu sudah dikeluarkan dari aplikasi, tapi di Erapot itu tidak akan hilang. Tapi kalau di Dapodik ada tambahan siswa baru, begitu ditarik ke Erapot, maka siswa baru itu masuk ke dalam aplikasi Erapot. Tapi Erapot tidak bisa menghapus secara otomatis. Jadi nanti admin Erapot yang menghapus siswa yang sudah dimutasi pada aplikasi Dapodik tersebut ya. Oke, setelah Bapak Ibu pilih, nah ini ada double, ini kayak ini pramukanya 2 kali. Itu karena inputannya di Dapodik mungkin terpilih 2 kali. Maka Bapak Ibu biarkan saja, Bapak Ibu isi yang pertama saja, yang keduanya nggak usah diisi ya. Di pramuka sangat baik, ini deskripsinya. Diisi yang satu aja, yang kedua nggak usah diisi karena sama ya. Nah nanti kalau eskulnya itu bermacam-macam, maka untuk satu siswa ini muncul banyak eskul, ada pramuka, ada futsal, ada karate dan lain sebagainya. Itu akan muncul semua di sini. Kalau di operator Dapodiknya diisi ya, seperti itu. Kalau sudah lalu simpan. Oke, berhasil. Jadi nanti tampilannya seperti ini kalau sudah berhasil disimpan. Lalu kita tutup, kita masuk ke input catatan wali kelas. Jadi kelas yang kita sebagai wali kelasnya adalah 10/4. Jadi cuma satu kelas Bapak Ibu ya. Beda kalau Bapak Ibu sebagai guru mapel, maka pilihan kelasnya banyak. Untuk wali kelas cuma satu kelas. Pilih semester 2. Nah, di sini Bapak Ibu bisa input ya. Jadi misalnya siswa nomor 1, di sini catatan wali kelasnya, tingkatkan lagi prestasi dan semangat belajarnya. Nah ini bisa kita copy, Ctrl C, kita paste di sini, terus ke bawah. Kalau misalnya keterangan atau catatan wali kelasnya sama, maka bisa kita copy paste sampai siswa terakhir. Tapi kalau Bapak Ibu mau dibikin beda-beda ya silakan aja, nggak masalah. Kan setiap siswa memiliki catatan yang berbeda-beda. Setelah diisi semua, maka jangan lupa Bapak Ibu klik simpan data. Nah, berhasil disimpan. Lalu berikutnya adalah input kenaikan kelas. Jadi nanti di cetak rapotnya itu akan muncul siswa yang bersangkutan itu naik kelas atau tidak.
pilih kelasnya. Lalu di sini untuk defaultnya itu status kenaikannya adalah naik ke kelas. Kalau misalnya ada yang tidak naik, kita pilih begini, tidak naik. Kalau naik semua ya biarkan saja, ini secara default dia naik, tapi tidak boleh dibiarkan, tetap harus disimpan Bapak Ibu ya. Walaupun secara default dia naik kelas semuanya, maka di bagian bawah sini tetap harus diklik simpan data. Nah, berhasil disimpan. Lalu kita masuk ke menu berikutnya, yaitu cek penilaian. Status penilaian ini Anda untuk mengecek saja Bapak Ibu ya, mengecek saja. Nah, kalau sudah hijau semua, artinya semua guru mapel sudah menginput nilai ke anak wali saya ya. Kalau misalnya masih ada yang merah, itu guru mapelnya bisa diingatkan, tolongkah untuk mapel bahasa apa ini, misalnya bahasa Indonesia belum diisi nilainya, tolong dipercepat karena sudah mau dibagi rapot gitu ya. Bapak Ibu bisa ingatkan guru mapelnya ya, sebagai wali kelas Bapak Ibu bisa mengingatkan untuk segera mengisi. Biasanya masih merah, kalau belum diisi di sini masih merah. Nah, ini karena sudah diisi semua mapel, maka di sini warnanya hijau. Kemudian Bapak Ibu bisa mengecek capaian nilai rapot. Nanti tinggal diklik aja Bapak Ibu ya, tinggal diklik. Saya tidak klik di sini. Ini kan hanya lihat-lihat aja, hanya mengecek. Lalu tidak kalah penting yang terakhir Bapak Ibu sebagai wali kelas, itu adalah cetak nilai. Menu ini hanya dimiliki oleh Bapak Ibu yang bertindak sebagai wali kelas. Kalau Bapak Ibu sebagai guru mapel, maka menu ini tidak akan muncul. Oke, kita bisa cetak leger, bisa cetak kelengkapan rapot, bisa cetak nilai rapot, bisa cetak rapot proyek. Nah, di sini saya konsentrasi kepada cetak nilai rapot dan cetak rapot P5. Dan bisa juga cetak pelengkap rapot. Cetak pelengkap rapot ini biasanya hanya dilakukan pada semester 1 ya. Semester 1. Untuk semester 2 sudah tidak perlu dicetak lagi karena datanya nggak berubah gitu ya. Masih data yang lama. Kecuali ada perubahan data bisa dicetak ulang ya. Kemudian kita mulai cetak nilai rapot ya. Nah, perlu diperhatikan Bapak Ibu, untuk cetak nilai rapot sebagai wali kelas, bisa saja ukuran kertas dan marginnya itu dibiarkan seperti ini. Bisa juga Bapak Ibu rubah. Misalnya ya, Bapak Ibu pada saat cetak rapot itu tulisannya terpotong atau nama kepala sekolahnya itu hilang atau terpotong, maka Bapak Ibu harus setting ininya. Ukuran kertas biasanya menggunakan A4, tapi untuk marginnya ini Bapak Ibu bisa rubah-rubah. Misalnya untuk batas kiri itu 15, batas kanan itu misalnya 5, boleh ya Bapak Ibu, boleh saja. Batas atas 10, batas bawah misalnya 5. Itu boleh ya. Kalau Bapak Ibu mau default tadi juga boleh. Kalau misalnya cetakan semua siswanya tidak ada yang terpotong, nggak usah dirubah. Tapi begitu Bapak Ibu cetak dia ada yang hilang atau terpotong, Bapak Ibu harus rubah-rubah ininya. Disesuaikan saja Bapak Ibu ya. Ini bisa diulang-ulang. Lalu setelah itu pilih kelasnya. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan bahwa Bapak Ibu harus setiap sebelum cetak rapot itu wajib untuk melakukan generate. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya agar tidak ada yang tersisa, semuanya bisa tampil ya. Jadi di generate ulang gitu ya. Generate, kita klik generate. Lalu kita aksinya ini dipilih yang tampilkan semua. Nah, tampilkan semua, lalu bisa dicetak. Kalau ini cetak dalam satu kelas semuanya dicetak. Kalau memilih siswa berarti hanya siswa yang bersangkutan yang dicetak. Contoh ya, ini siswa yang pertama ini saya cetak, kita tinggal klik aja. Klik. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nilai-nilainya sudah ada, deskripsinya ada, nama siswanya ada di atas seperti ini.
Nanti sampai ke bawah itu ada nama wali kelas dan nama. Jadi di sini ada nama wali kelas dan nama kepala sekolah. Nah, di sini catatan wali kelas tadi sudah muncul di sini. Kemudian keterangan naik kelas ini juga sudah muncul. Kalau Bapak Ibu tadi tidak klik simpan, maka yang muncul di sini ada dua pernyataan, yaitu naik kelas garis miring tidak naik kelas. Tapi kalau Bapak Ibu sudah simpan, maka yang muncul di sini hanya naik kelas ya. Pilihannya sudah tidak ada, jadi sudah naik kelas. Kemudian tanggal rapot ini muncul kalau admin sudah mengisi tanggal rapot sebagai admin ya. Kalau admin belum isi, maka di sini nggak ada tanggalnya ya, tanggal rapot. Kemudian ini gelar ini juga kalau tidak ada begini bisa diedit oleh admin e-rapot, diperbaiki maksudnya ya. Nanti baru dikasih tahu guru atau wali kelasnya untuk cetak ulang yang lengkap, ada gelarnya seperti itu. Nah, ini kita tutup Bapak Ibu, kita kembali ke yang tadi ya. Di sini ada cetak rapot P5. Nah, cetak rapot P5, kita klik aja. Nah, caranya sama Bapak Ibu. Untuk settingan ukuran kertas biasanya A4, lalu marginnya bisa Bapak Ibu rubah-rubah. Setelah dirubah, lalu Bapak Ibu pilih kelas, lalu Bapak Ibu generate. Jadi jangan lupa selalu sebelum cetak harus di generate. Generate ini agak lama karena isinya banyak ya. Kemudian masuk di aksi dan tampilkan semua. Setelah itu Bapak Ibu bisa cetak dalam satu kelas atau bisa cetak per siswa. Contoh ini ya, cetak per siswa. Nah, seperti ini. Jadi rapot proyeknya itu ada 6 proyek ya, 6 proyek seperti ini. Sini ada nama wali kelasnya. Kemudian di sini dalam bentuk seperti ini ya, centang-centang aja oleh koordinator P5. Biasanya mengisi ini koordinator P5. Jadi wali kelas tinggal cetak. Terus sampai paling bawah di sini ada tanda tangan wali kelas, tanda tangan kepala sekolah. Oke, kita tutup. Jadi menu yang lain untuk wali kelas hanya itu saja. Demikian. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.